Dengan Honda WR-V yang tipe Air Essence ya. Kita mau kupas untuk apa aja sih perbedaannya dan kelebihan dari Suzuki Fronx yang mungkin Bapak Ibu jadi pertimbangan untuk membeli dari Suzuki Fronx sendiri. Dari segi tampilan, ada cashback, ada di Auto Value. Kita ada vendor juga Auto Value, itu rekanan Suzuki, tambahan diskon 4 juta di tukar tambah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel review mobil. Hari ini saya sudah ada di Suzuki Dewi Sertika dan kali ini sudah menemani Mas Adi selaku sales marketing. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Adi, saya sales Suzuki Dewi Sartika. Teman-teman yang mau datang ke showroom kita, alamatnya ada di Jalan Dewi Sartika nomor 173 Cawang, Jakarta Timur. Nah, kalau teman-teman mau pembelian langsung sama Adi, kontak langsung Adi di nomor WA di 0857 1090 2605. Oke, Mas Adi, apa kabar? Oke, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih, sehat nih. Sekian lama nggak ketemu ya? Iya bener nih Om Semi, aduh. Nah, Mas Adi, sekarang kita mau bahas mobil apa nih, Mas Adi? Nah, kita mau bahas Fronx sama XL7 nih. Fronx sama XL7. Bener. Oke, untuk XL7 dan Fronx ini ada berapa tipe? Nah, kalau untuk Fronx sendiri dia ada 3 tipe Bang Semi ya. Untuk tipe tertinggi di SGX, tipe menengah di GX, dan tipe terendah di tipe GL. Nah, kalau di XL7 sendiri dia juga ada 3 tipe. Yang tipe terendah di tipe Zeta, tipe menengah di tipe Beta, dan tipe tertinggi di tipe Alpha. Nah, Alpha ini ada series Kuronya Bang Semi. Nah, yang baru sendiri warna hitam itu OTR-nya berapa? Nah, untuk yang warna hitam single tone itu OTR-nya start di 312.200. 312.200, tapi belum diskon ya? Belum diskon. Belum diskon. Oke, balik lagi ke sini kita mau tanya nih, untuk masing-masing harga OTR-nya berapa nih, Om? Nah, untuk harga OTR di Fronx SGX yang single tone ini dia di 319.900. Kalau two tone colornya di 321.900. Tapi belum cashback ya? Belum cashback. Belum cashback, belum diskon. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misal mau cashback atau diskonnya bisa tanya langsung ke Mas Adi nih. Nah, pastinya kita kasih diskon terbaik buat teman-teman penonton review mobil. Om Adi, kita mau tanya kalau misal untuk angsurannya sendiri DP minimnya apalagi akhir tahun nih pasti minim banget ya? Siap. Berapa, Om? Nah, untuk program akhir tahun kita ada banyak program cash ataupun kredit ya. Untuk program kredit sendiri kita bisa start di DP ringan nih teman-teman. DP ringan itu kita start di 10%. Jadi teman-teman menyesuaikan nih, mau kebutuhannya yang DP ringan, nanti angsuran menyesuaikan, atau teman-teman mau yang DP-nya agak tinggi sedikit di atas up 30%, tapi angsurannya murah di 3 jutaan ya. Jadi tergantung semua kebutuhan teman-teman. Nah, kita juga tersedia di bunga 0%, tenor 1 tahun kita juga ada. Terus teman-teman juga yang mau cash bertahap, jadi bayar 50% di awal, nanti pelunasan di bulan ke-12-nya di 50% lagi. Jadi buat teman-teman yang usaha bisa simpen dananya nih buat usahanya lagi, jadi bisa muter ya. Nah, terus juga kita juga ada red bunga ringan juga, jadi langsung aja dikepoin untuk program tambahan diskonnya juga. Kita ada menarik banget di program akhir tahun, ada tambahan diskon. Jadi langsung kontak aja, langsung WA aja gitu. Oke, lengkap banget Om Adi ya. Tadi untuk DP minim tadi yang mana tuh? Ini DP minim dua-duanya ada. Oh, dua-duanya udah disebutin. Ada. Siap. Oke, tadi promonya juga udah disebutin. Kita mau tanya lagi untuk promo sendiri di akhir tahun pasti banyak ya, Om? Pasti banyak. Apalagi kalau misal test drive di sampai mana aja nih, Om? Kalau mau test drive ya? Kita cover area Jabodetabek. Terus kemarin kita juga di daerah Serang, Cilegon, ya, Pandeglang, Purwakarta juga kita samperin, Om. Oh, sampai situ ya? Masih aman. Plat masih A, aman. plat B, plat F, dan T masih aman. Oke, kalau test drive-nya sendiri nyampe sana bisa, Om? Masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa, tinggal dikondisikan aja. Tinggal dikondisiin. Tapi itu ada biaya nggak, Om? Enggak ada ya? Tidak ada dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi disclaimer dulu nih Bapak Ibu, kalau misalnya mau test drive jangan takut karena emang nggak ada biaya sama sekali ya. Maupun test drive di rumah, di kantor ataupun tempat tongkrongan, jam-jam sibuk Om Adi bisa samperin, Om? Iya, kita fleksibel sih. Kita ngikutin teman-teman semua. Oke, yang penting kontak langsung sama Om Adinya ya, jangan sales lain nih. Om Adi, kalau kita mau tanya untuk mobil-mobil lain pengen di-trade-in apalagi akhir tahun, Om ya? Iya. Bisa dibantuin nggak, Om Adi? Bisa aku bantuin ya. Jadi kita trade-in atau tukar tambah semua all brand. Jadi teman-teman mobil lamanya mau Toyota mau apa, kita bantu buat ambil mobil barunya. Jadi harga mobil lamanya kita bantu jual dengan harga yang tertinggi pastinya. Semua merek ya, Om? Semua tahun juga bisa, Om? Semua tahun. Tapi bisa. Ada cashback nggak, Om? Ada cashback, ada. Di Auto Value kita ada vendor juga Auto Value, itu rekanan Suzuki, tambahan diskon 4 juta di tukar tambah itu. Tambahan 4 juta ya? Berarti kalau misalnya Bapak Ibu mau test drive dibantuin Om Adi ya, itu pasti harganya lebih tinggi tuh. Bener langsung banget. Aja kontak Om Adi nih kalau misal punya mobil lama, jangan lama-lama karena emang tahun depan pasti harganya lebih murah. Bener karena banget. beda tahun ya, Om? Beda tahun langsung jatuh biasanya. Langsung jatuh ya. Ya. Jadi kalau buat teman-teman yang udah ada rencana mau ganti mobil, jangan ditahan-tahan teman-teman, karena
ganti tahun pasti penyusutannya lumayan. Bener. Om Adi, kita lagi di Suzuki mana ini? Kita di Suzuki Showroom Dewi Sartika, Jakarta Timur. Jakarta Timur. Berarti termasuk Suzuki Pusat ya? Bener banget. Kalau untuk unitnya sendiri lengkap nggak Om? Unitnya ready stock semua kita. Ready stock. Contohnya Om? Contohnya ada R3, ada Suzuki Fronx, terus ada XL7, Grand Vitara minor change, Jimny, pokoknya semua yang ada di line up dari Suzuki kita ready. Nah, tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau unit tertentu ya, kayak R3 Cross sudah sold, nah itu tinggal dikondisikan aja gitu. Oke, tinggal dikondisiin. Kalau misal mobil-mobil usaha ada ya Om? Mobil usaha ada kita, ada carry pick up ya. Ada carry pick up. Mobil usaha kita juga bisa dirubah bentuk nih Om Semi ya. Oh gitu. Jadi kalau teman-teman mau request jadi box atau mau jadi minibus, tinggal info aja, nanti kita bantu rubah bentuk di karoserinya gitu. Di karoseri. Nah, kalau misal Bapak Ibu punya kebutuhan mobil box ya, kalau mobil carry nggak usah diraguin lagi karena udah banyak banget dipakai, mesinnya bandel, irit juga ya, walaupun 1500 cc. Bener banget. Tanjakan juga nanjak banget. Nah, kalau misal Bapak Ibu butuh yang mobil lebih gede lagi kayak box, kayak apalagi Om tadi? Minibus juga bisa. Minibus bisa ya? Minibus bisa. Oke, berarti minibus bisa naruh bangku segala macam gitu. Bener. Jadi bisa kayak ya mini buat apa ya? Angkot lah gitu ya? Iya, betul. Betul, buat usaha juga bisa tuh berarti. Bisa. Jadi Bapak Ibu kalau misal punya kebutuhan untuk mobil-mobil kayak carry pickup, langsung aja hubungin Om Adi nih, dapat Siap. harga yang terbaik ya Om? Harga yang terbaik pastinya. Oke, tadi kita lupa ngomongin ini Om, kalau misal proses sama Om Adi itu dapat bonus apa nih Om? Nah, kalau untuk bonus ya, pastinya kita kasih tambahan full aksesoris itu pasti ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan teman-teman pembelian di tempat lain, biasanya untuk aksesoris nggak dikasih tuh. Nah, kalau udah sama Adi, pembelian sama Adi, udah full aksesoris dapat ya. Terus juga untuk misal nanti ada program tambahan, misal kita lagi ada showroom event dan lain-lain, kita info untuk dapetin voucher-voucher kayak e-money dan lain-lain gitu. Oke, berarti lengkap ya. Kalau misalnya ada bonus-bonusnya nanti langsung aja. Kalau misal Bapak Ibu request nggak apa-apa nih, tapi nanti deal dulu di harganya ya Om. Iya, benar banget. Kalau udah deal nanti bisa konsultasi lagi kalau misal mau apa gitu. Kalau misal talang air nanti bisa lah bisa kabulin ya. Iya, dikondisikan. Dikondisin. Oke, Om Adi, kalau misal untuk after sales-nya sendiri, Om Adi bisa bantuin nggak kalau misal klaim asuransi, kalau misal ada servis gitu? Nah, kalau pembelian untuk after sales-nya itu terjamin teman-teman ya. Untuk misalkan teman-teman mau bantu servis, booking servis, nanti kita bookingin. Nah, terus untuk spare part dan lain-lain nanti kita bantu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada kendala di tengah jalan, nanti kalau misalkan ada kendala, kita ada program namanya Sera nih. Sera itu jadi daerah gratis ya, yang ada di BIT ya, perusahaan kita. Nah, itu salah satu poskonya di cabang kita nih teman-teman ya, di Dewi Sartika, seperti itu. Jadi after sales terjamin, warranty apalagi ya gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu lagi kalau misal proses sama Om Adi ya. Karena Om Adi sendiri udah lama ya sales ya? Udah lama. Nah, kalau misal mau visit ke akun Instagram atau yang lainnya gimana nih Om? Untuk visit di akun Instagram, teman-teman bisa add Adi di Adi Suzuki BIT Jaktim, itu nanti ada add-nya di bawah, sama TikTok Adi Suzuki BIT Jakarta gitu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau misal mau visit ke sosial media Om Adi, mau cek-cek dulu nggak apa-apa nih, langsung aja karena ada testimoninya juga Om ya? Bener banget, ada testimoninya, lengkap banget di video nanti di TikTok juga ada, Instagram juga ada. Oke, nanti langsung aja hubungin ke Om Adi ke nomor berapa nih Om? Ya, di 0857 1090 2605. Oke, selanjutnya ini kita mau review untuk Suzuki Fronx. Sekarang kita sudah berada di depan Suzuki Fronx tipe SGX paling tinggi ya. Suzuki Fronx sendiri banyak banget untuk tipenya GL, GX, dan juga SGX. Nah, yang kita bahas kali ini tipe SGX. Kita mau coba untuk compare untuk Suzuki Fronx-nya dengan Honda WRV yang tipe RS Sensing ya. Kita mau kupas untuk apa aja perbedaannya dan kelebihan dari Suzuki Fronx yang mungkin Bapak Ibu jadi pertimbangan untuk membeli dari Suzuki Fronx sendiri. Kita cek untuk bagian lampu. Untuk Suzuki Fronx sudah dilengkapi dengan lampu LED dan juga lampu DRL ya, yang sudah sequential. Dan juga di bagian bawah terdapat 3 mata lampu yang sudah gabung sama fog lamp ya. Ada LED multireflektor. Nah, untuk kelebihan dari Suzuki Fronx sendiri yang nggak dimiliki sama kompetitornya adalah kamera 360. Sementara WRV belum dilengkapi dengan kamera 360. Dan untuk fitur ADAS-nya sendiri lebih lengkap ya. Terdapat 2 buah radar di bagian bawah dan di bagian atas. Di bagian atas sendiri ada kameranya, ada 12 fitur ADAS. Sementara kompetitornya hanya 6 buah fitur ADAS.
Nah, untuk WRV sendiri dia unggul dimensinya lebih besar dari Suzuki Fronx. Kalau Suzuki Fronx dia lebih compact, lebih kecil sedikit dibanding Honda WRV ya. Itu untuk kelebihan di bagian depan dan plus minusnya Bapak Ibu bisa nilai sendiri. Oke guys, sekarang kita sudah berada di bagian mesin. Nah, untuk Suzuki sendiri menawarkan lebih dengan menanamkan mesin Smart Hybrid untuk Suzuki Fronx. Jadi untuk akselerasi dan juga efisiensi bahan bakarnya jauh lebih irit memakai teknologi Smart Hybrid. Untuk Suzuki Fronx sudah dilengkapi dengan mesin K15C Dual Jet 1500 cc 4 silinder DOHC dan sudah dibekali dengan teknologi Smart Hybrid, di mana dengan mesin ini mampu menghasilkan tenaga 104,7 PS pada 6000 rpm. Torsi maksimal 135 Nm pada 4400 rpm berpenggerak roda depan. Suzuki Fronx sendiri kalah dalam soal torsi ya. Torsinya sendiri kalau misal WRP jauh lebih unggul di torsi 121 Nm pada 4400 rpm. Jadi untuk torsinya jauh unggul dibanding dengan Suzuki Fronx. Namun Suzuki Fronx sendiri menawarkan lebih karena sudah dilengkapi dengan mesin hybrid, Smart Hybrid dengan teknologi memperirit bahan bakar dan juga memperhalus getaran untuk mesinnya. Di bagian sini sudah dilengkapi dengan peredam, jadi mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam. Oke, untuk Suzuki Fronx sendiri di bagian samping untuk spionnya sudah dilengkapi dengan kamera 360 ya, karena emang fiturnya kamera 360 sudah auto folding, auto retract. Untuk kompetitornya sendiri dia belum dilengkapi dengan kamera 360, namun sudah dilengkapi dengan kamera lane watch. Kamera lane watch untuk ngelihat kalau misal ada sesuatu atau blind spot ya di bagian samping kiri, dia ada kamera lane watch yang bisa ditampilin di speedometernya. Sementara Suzuki Fronx ada blind spot monitoring. Jadi kalau misal ada mobil yang ingin nyalip dari kanan atau kiri, dia memberikan lampu indikator atau memberikan sinyal di bagian spionnya ya, ada lampu indikator nyala di bagian sisi sebelah spion sebelah kanan atau sebelah kirinya. Oke, di bagian kaki-kakinya sendiri Suzuki Fronx sudah dilengkapi dengan pelek R16 full black glossy dengan profil ban 195/60, sudah dilengkapi dengan teknologi ABS, EBD, VSC dan juga letak assist serta juga sudah rem cakram. Namun walaupun begitu, untuk kaki-kakinya masih kalah dengan Honda WRV. Jadi Honda WRV kaki-kakinya lebih besar, profil bannya ya lebih besar daripada Suzuki. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Di bagian atas sudah dilengkapi dengan Rupral berwarna silver dan juga talang air, ini include ya, untuk talang airnya sudah dapat dari Suzuki-nya langsung. Dan juga untuk handle pintunya warna body sudah dilengkapi dengan tombol smart entry, di bagian belakang juga sama untuk handle pintunya. Di bagian bawahnya over fender yang seolah-olah menyatu sampai dengan roda bagian belakang. Dan terdapat aksen berwarna silver di bagian bawah ya, set skidnya di bagian bawah berwarna silver. Nah, sementara untuk kaki-kakinya sendiri Suzuki Fronx masih menggunakan rem tromol. Sebenarnya untuk WRV juga sama sih, masih menggunakan rem tromol, jadi nggak ada perbedaan. Perbedaan plus minusnya nanti kita cek lagi di bagian belakang. Oke, di bagian belakangnya sendiri terlihat lebih modern dan juga lebih oke ya. Kita cek dulu di bagian atas. Di bagian atas sudah dilengkapi dengan shark fin antena dan juga sudah dilengkapi dengan spoiler. Untuk di bagian sini sudah dilengkapi dengan high moon stop lamp LED berwarna merah, kacanya sudah kaca anti moon, kaca defogger, dan juga sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Terdapat logo Suzuki dan di sini adalah keunggulannya ya, karena Suzuki Fronx sendiri sudah dilengkapi dengan lampu LED. Semuanya sudah LED ya, baik lampu rem, lampu mundur, lampu belakang dan juga lampu seinnya sudah LED. Plus sudah dilengkapi dengan lampu LED bar yang seolah menyatu sampai dengan lampu sisi kanan kirinya. Jadi lebih oke banget. Dan di bagian belakang sudah dilengkapi dengan kamera 360, sementara Honda WRV belum dilengkapi dengan kamera 360, hanya kamera belakang saja. Dan kita cek lagi di bagian Smart Hybrid. Ada emblem Smart Hybrid. Lagi-lagi untuk Suzuki sendiri sebenarnya lebih unggul ya, karena terdapat teknologi Smart Hybrid yang otomatis memperirit bahan bakar ya. Untuk akselerasi pertama lebih halus tarikannya dan juga lebih enteng. Untuk memperirit bahan bakar juga. Dan di bagian bawah kita cek, di bagian bawah sensornya ada 4. Sementara untuk kompetitornya Honda sendiri hanya ada 2 sensor. Jadi untuk di bagian belakang sebenarnya Suzuki jauh lebih menang telak ya, karena emang Suzuki lebih hadir modern karena terdapat lampu LED bar dan juga sensor parkir yang sudah 4, kamera 360. Untuk di bawahnya sudah dilengkapi dengan lampu indikator sama-sama sih. Untuk Honda juga sudah dilengkapi dengan lampu indikator.
Jadi untuk plus minusnya sendiri sebenarnya di bagian belakang Suzuki lebih unggul daripada Honda WRV. Kita cek untuk di bagian interior dalam. Oke sobat review mobil, sekarang kita sudah berada di bagian interior dalam. Kita cek dulu untuk door trimnya. Door trimnya berwarna burgundy ya. Handle pintunya berwarna chrome, di bawahnya terdapat tombol-tombol dan terdapat speaker, dapat tweeter speaker di bagian atas. Nah, kita cek di bagian dalam ya. Di bagian dalam sendiri sebenarnya Suzuki Fronx tampilannya lebih modern ya, untuk dashboardnya lebih modern, sudah dilengkapi dengan HUD, jadi terdapat head up display di bagian sini yang bisa diatur, jadi nggak ganggu konsentrasi pada saat menyetir. Setirnya sudah dilapis dengan kulit, terlihat lebih premium ya, karena sudah model baru, model baru untuk setirnya. Di bagian sebelah kanan terdapat tombol lane keeping assist, sebenarnya nggak ada bedanya daripada Honda WRV ya. Terdapat cruise control yang sudah adaptif dan juga lane keeping assist. Di sebelah kiri terdapat audio steering switch dan di bagian bawah terdapat tombol-tombol untuk mengangkat telepon dan menut telepon dan juga voice command. Oke, di bagian belakang. Nah, di bagian belakang sendiri sudah dilengkapi dengan pedal shift yang bisa diatur atau berkendara secara manual ya. Di bagian sebelah kiri terdapat di bagian sebelah kiri terdapat tuas untuk mengatur wiper depan dan juga wiper. Tapi mobil sebenarnya sampai di sini Suzuki Fronx sendiri sudah hampir terlihat banget ya untuk perbedaannya. Kita cek dulu bagian samping terdapat banyak tombol, tombol HUD, tombol head up display untuk pengaturan head up display-nya ya, tombol kamera 360, tombol idling stop dan juga tombol parking. Jadi lebih banyak tombol di bagian sebelah kanan dan juga tombol untuk menyalakan mesinnya spark button. Oke, kita cek display berukuran 9 inch, jelas lebih unggul daripada kompetitornya yang hanya menggunakan 7 inch. Di sini terdapat banyak indikator ya atau pengaturan-pengaturan settingnya juga dan juga Apple CarPlay, Android Auto sudah ada semua di sini, jadi lengkap untuk head up display-nya. Modelnya juga model semi floating dan lebih modern untuk dashboardnya juga. Di bagian bawah terdapat kisi-kisi AC dan juga tombol lampu hazard. AC yang sudah digital, rear defogger, front defogger, auto, sirkulasi udara, dan juga pengaturan semburan ke arah badan atau kaki. Di bagian bawah sudah dilengkapi dengan power outlet dan juga port USB ya. Port USB-nya sendiri sudah connect dengan head unitnya. Sama-sama sudah dilengkapi dengan wireless charging. Jadi untuk wireless chargingnya sendiri nggak ada perbedaan ya. Untuk WRV juga terdapat wireless charging, terdapat cup holder bagian sini. Nah, perbedaan selanjutnya terdapat di transmisi. Sebenarnya transmisi itu tergantung selera atau memang kebutuhan Bapak Ibu ya. Kalau misal automatic konvensional sendiri sebenarnya jauh lebih mahal untuk perakitannya atau biaya pembuatannya ya. Dan untuk perawatannya lebih gampang, lebih murah dan juga lebih responsif pada saat tarikan pertama. Jadi lebih awet kalau misal Bapak Ibu pilih yang automatic konvensional. Sementara kalau CVT itu halus untuk berkendara dan juga enak banget, enteng banget kalau misal berkendara pakai CVT, tapi kalau dalam segi kualitas, apalagi dalam tanjakan, diusahain banget beli yang matic konvensional, karena emang lebih awet pakai matic konvensional ya ketimbang CVT. Untuk rem tangannya sama-sama handbrake-nya manual, nggak ada perbedaan, armrest dan juga cup holder, di bagian dalamnya ada console box juga nggak ada perbedaan ya. Di bagian depan ada laci, di bagian sini di finishing sama dengan door trimnya burgundy dan juga terdapat warna silver di bagian sini. Jadi kesannya lebih modern dan juga lebih sporty. Di bagian atas untuk sun visornya hanya kaca di bagian penumpang depan, lampu-lampunya berwarna kuning dan juga handle pintunya sudah retract. Untuk di kaca spionnya sama-sama masih menggunakan model standar dan juga Suzuki Safety Sport ya, Suzuki Safety Sport atau ADAS-nya kalau di Honda itu kan Honda Sensing. Tapi lebih unggul di Suzuki Safety Sport karena sudah dilengkapi dengan 12 fitur ADAS, sementara Honda WRV hanya menggunakan 6 fitur ADAS. Oke, kita lanjut ke baris kedua. Oke, sekarang kita masuk untuk ke baris keduanya. Sobat review mobil, sebenarnya untuk dimensinya sendiri lebih kecil Suzuki Fronx dibanding Honda WRV. Jadi untuk dimensinya
atau kapasitas dari Suzuki sendiri lebih kecil sedikit. Nah, di bagian kakinya sendiri ternyata masih aman ya. Dan juga di atas headroomnya juga masih aman, jadi masih nggak terlalu beda jauh daripada Honda WRV. Namun keunggulan dari Suzuki Prong sendiri sudah dilengkapi dengan blower AC di bagian sini. Jadi baris kedua dapat AC nih, di bagian baris kedua lebih adem karena sudah dilengkapi blower AC dan juga port USB dan juga port USB-C. Sementara di Honda WRV hanya terdapat power outlet. Nah, untuk pegangan tangan sama sih model retract. Oke, kita cek untuk bagian bagasinya. Kita cek. Oke, sobat review mobil, sekarang kita sampai juga ke bagian bagasinya ya. Di bagian bagasinya untuk Honda WRV ataupun Suzuki Fronx nggak ada perbedaan dengan kapasitas 380 liter. Jadi untuk bagasinya sama-sama di luasnya 380 liter. Jadi nggak ada keunggulan di bagian bagasinya ya, sama. Di Suzuki Fronx sudah dilengkapi dengan separator, ban cadangan di bagian bawah yang masih menggunakan temporer, dan juga tempat penyimpanan toolkit di bagian kanan, sisi kanan ya. Dan di bagian sisi kiri terdapat gantungan atau hook ya, dan juga lampu penerangan atau lampu kabin di bagian sebelah kiri. Oke, kita tutup dulu untuk bagasinya. Oke sobat review mobil, tadi sudah kita review untuk perbandingan dari Suzuki Fronx versus Honda WRV tipe Sensing. Jadi Bapak Ibu bisa nilai sendiri plus minusnya bagaimana. Atau misal mau tertarik untuk test drive dulu kelebihannya apa. Karena emang Suzuki sendiri untuk build quality-nya itu lebih oke ya. Karena kalengnya sendiri lebih tebal daripada brand-brand lain. Ataupun Bapak Ibu mau cek-cek dulu, dilihat unitnya dulu, nggak apa-apa, lihat nanti hubungin aja salesnya, ada nomor WhatsApp di deskripsi bawah. Demikian dulu untuk video kali ini, plus minusnya mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ataupun salah-salah ucap. Ini hanya komparasi versi dari semi review mobil. Kalau misalnya ada perbandingan yang kurang sesuai ataupun salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di selanjutnya. Sampai jumpa di review mobil.